Puji Tuhan, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pada hari ini Minggu 21 Juli 2024. Untuk saya mau berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Saudara-saudara, sebelum saya membaca firman Tuhan menjadi renungan kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kami kembali menikmati Tuhan lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, urapi jemaat Tuhan, untuk kami diberkati lewat firman-Mu, karena kami perlu firman Tuhan sebagai kebenaran, untuk membawa kami pada kebenaran. Sebab itu, lawatan Tuhan jadi bagian kami untuk membuka rahasia firman. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk baca renungkan firman-Mu dan jadi pelaku dalam firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 22, ayatnya yang ke-22 berkata begini. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam kitab pembacaan Yesaya pasal 22 di sini kita akan melihat ada hal yang menjadi pesan firman Tuhan bagi saudara dan saya, bahwa sesungguhnya kitab Matius mencatat juga bahwa kepada setiap kita diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga. Yesaya pasal 22 di sini memberikan sebuah penegasan tentang aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Saudara, kunci rumah Daud, yang dimaksud dengan rumah Daud di sini ada bicara tentang satu kota di mana kota Daud, yaitu Yerusalem. Dan kota Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok-tembok dan ada gerbang-gerbang pintu sebagai akses keluar masuk. Dan saudara-saudara, ada orang-orang yang dipercaya untuk memegang anak kunci, untuk membuka pintu-pintu gerbang kota Yerusalem. Ada waktunya pintu gerbang dibuka dan ada waktunya ditutup. Mereka yang diberi kepercayaan untuk memegang kunci ini bukan orang sembarangan. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Ini bicara tentang tanggung jawab yang dipercayakan kepada pribadi yang diberikan kunci itu untuk menutup dan membuka pintu. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, bahu di sini bicara tentang tanggung jawab. Menjadi orang percaya, menjadi jemaat Tuhan, kita ada tanggung jawab. Artinya bahwa kekristenan dipanggil tidak hanya berdiam saja, tetapi ada tanggung jawab dalam melayani Dia, mengiring Dia, melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hatinya. Itu bicara tanggung jawab. Saudara, ke atas bahunya, dan ada hal yang menarik, saudara-saudara. Pribadi yang diberi kunci ini bicara tentang kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara dan saya pun juga dalam kitab Matius menulis bahwa kepadamu, kepada kita gereja, diberi kunci kerajaan sorga. Ini bicara tentang jaminan bagi saudara dan saya sebagai warga sorga, sehingga dalam kita melayani, dalam kita mengiring Tuhan, Alkitab menulis kamu bukan lagi warga dunia tapi kamu warga sorga, di mana kepada kita diberi kunci sorga. Istimewa saudara-saudara, luar biasa. Dan kepada saudara dan saya lah kita yang percaya, yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberikan kepercayaan untuk hal itu. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya menyampaikan, mari kita pelihara kepercayaan yang Tuhan berikan dengan rasa tanggung jawab, baik sebagai warga gereja, sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan, untuk melakukan dan mengerjakan apa yang Dia perintahkan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Sehingga berbahagialah engkau ketika didapati engkau terus mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percayakan kepadamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagian-bagian yang Tuhan berikan kepadamu untuk engkau lakukan. Saudara-saudara, sehingga
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang Dia berikan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara, mengapa ini Dia berikan kepada kita? Tadi saya sudah katakan di awal. Dan Alkitab memberikan sebuah penegasan. Karena kita anaknya, kita kepunyaannya, saudara-saudara, kita miliknya, saudara-saudara, kita umat yang dikasihinya. Maka sebagai orang yang demikian memiliki nilai plus dalam kehidupan ini. Sangat-sangat istimewa. Saya membayangkan seperti engkau ketika diberi kepercayaan orang untuk memegang kunci rumah. Ketika engkau diberi kepercayaan orang untuk memegang kunci brankas. Di situ ada emas, ada uang, saudara-saudara. Kan istimewa, luar biasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita pun juga demikian. Dan kunci kerajaan sorga ada pada kita, ada pada saudara-saudara. Siapa yang berikan itu adalah pribadi Yesus. Maka ketika Yesus ada dalam hidupmu, Yesus ada dalam hatimu, di dalam setiap aspek kehidupanmu, saudara-saudara, maka ini menjadi jaminan di dalam engkau. Orang di luar sana yang nggak memiliki Yesus, nggak memiliki kunci itu. Karena kunci itu hanya diberikan kepada engkau. Sehingga apa? Sampai pada akhirnya kemudian kita akan masuk. Saudara-saudara, pintu sebagai akses untuk masuk. Saudara-saudara, masuk keluar, menikmati Dia. Saudara-saudara, kota Yerusalem sebagai rumah Daud. Saudara-saudara, orang masuk di kota Yerusalem itu harus melalui pintu. Kristus pun juga demikian. Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam aku kamu dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan setiap domba yang datang kepadaku dia masuk melalui pintu. Pribadi Yesus itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, maka itu sebabnya saya sampaikan kepada kita. Dalam pelayananmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetaplah engkau tunjukkan pribadi yang mau setia kepada Tuhan. Pribadi yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena engkau di mata Tuhan berharga. Engkau di mata Tuhan istimewa. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Sehingga tidak ada keraguan di dalam pelayanan dan pengiringanmu kepada Tuhan. Kau tunjukkan padanya. Sehingga tidak ada keraguan lagi pribadi Kristus yang ada pada dirimu. Sehingga menjadikan engkau memiliki nilai, keistimewaan. Dan satu kepastian di dalam Kristus. Bahwa engkau memiliki kunci kerajaan sorga. Tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya, tapi engkau yang percaya memiliki itu. Engkau sebagai warga kerajaan sorga. Kenapa saudara-saudara? Karena sekali lagi, ada pribadi Kristus di dalam dirimu. Amin saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu kemudian di Alkitab ini menulis, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutupnya, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membukanya. Puji nama Tuhan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, banyak hal yang dapat kita lakukan dan kita kerjakan. Ada banyak mujizat yang telah Tuhan berikan kepada engkau, pada saya dan kita semua. Dan semua itu datang dari Dia. Dia yang telah memberi kepercayaan kepadamu, kepada kita. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Dan kita mau syukuri. Kita berkata terima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagiku. Engkau luar biasa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yesus maksudnya yang begitu luar biasa, yang telah menjadikan engkau pribadi yang layak sebagai pewaris-pewaris keselamatan di dalam surga. Amin. Tuhan Yesus berkati di waktu yang singkat ini. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya di dalam engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Lewat firman-Mu walaupun hanya singkat, tapi kami percaya engkau yang telah memberi tanggung jawab kepada kami sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Biar kami dapat terus untuk menjaga itu. Dalam kesetiaan dan ketaatan kami melayani dan mengiringi engkau. Tolong kami Bapa di surga. Terus lawat kami dengan kuat Roh Kudus-Mu. Untuk menjadikan pribadi setiap kali masing-masing. Mengerti dan memahami. Untuk kami terus dapat mengerjakan dan terus melakukan
Sambil mata rohani kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami istimewa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami dipercaya oleh Tuhan karena kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayang ini diberkati oleh Tuhan dalam hidup pribadi maupun keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Salam untuk kita semua.